Ini kenapa Mbak Selvi kok harus menjem ya? Apakah memang pada waktu itu sempat terlintas pikiran itu, tapi kemudian menyadari itu salah? Oke, pemirsa, pada waktu Daus membicarakan tentang perselingkuhan istrinya, bisa diperhatikan wajahnya Daus ini neleng ya pemirsa ya, gini. Ya, seseorang yang menelengkan kepalanya itu artinya menunjukkan perasaan sudah capek, sudah pasrah ya, sudah nggak ada namanya kayak marah ya, mungkin marah ada, tapi kan sudah terlanjur ya, mau ngapain lagi. Jadi ya sudah, itu yang Bunda lihat ya, pasrah lah. Kenapa Mas Dausnya kayak gini? Apa mungkin selfie-nya udah sering dikasih tahu tapi nggak berubah, atau ya karena ini kan sudah proses perceraian, jadi Mas Daus ya sudah jalanin aja, jadi sudah yang terlihat itu kepasrahannya saja, makanya tidak ada kemarahan lagi, tapi ya udah pasrah, neleng kepalanya. Ceritain dulu. Ntar tadi belum jelas, belum ada satu lagi sih aku lihat. Kalau Bunda lihat pun, kalau pemirsa perhatikan, itu matanya Daus itu ketika cerita itu lurus ke depan tapi nerawang. Ya, jadi seperti mungkin mengingat momen-momen masa lalu ketika masih seneng sama ininya ya, sama selfie. Nah, yuk kita lihat sendiri gimana sih emang, apa Mas Daus masih cinta sebenarnya sama selfie. Ini dia. Mana? Ini. Pemirsa perhatikan di video ini, Mas Daus itu kan ngelus-ngelus di sini. Ya. Seseorang mengelus di sini. Seseorang ketika dia mengelus di sini, itu ada suatu respon untuk disayangi ya, seperti seseorang yang dibelai begini, ya. Kenapa cerita selfie kok begini pemirsa? Karena sebenarnya Mas Daus itu masih membutuhkan cinta dan kehangatan dari Mbak Selvi sendiri pemirsa. Makanya ketika cerita selfie, yang dia ingat adalah bentuk kasih sayangnya dalam respon ini ya, lulusan seperti itu. Itu ya karena belum lebar ya, tadi kan belum lebar kemana-mana tuh, belum lebar luas. Nah, itu Daus cerita sebelum kasusnya melebar meluas pemirsa. Jadi sebelum melebar, Daus tuh sebenarnya masih cinta pemirsa pada selfie, masih ada berharap banyak ya. Tapi ketika sudah melebar, kita melihat kepalanya ya sudah miring ke kiri, miring ke kanan. Artinya apa? Ya Daus pasrah. Kalau memang jalannya harus begini ya sudah. Itu ya. Itu aja masih ya, kalau kita sama-sama mau perbaiki, tapi kan dia udah ngomong di pengadilan. Waktu kita mediasi itu, di ruang mediasi, dia bilang Bang Dausnya nggak berubah. Emangnya kita. Nah, pada waktu cerita, karena Dausnya nggak berubah, lihat pemirsa, kepalanya langsung tegak lurus. Mengapa demikian? Karena Daus merasa, saya kok dipojokin terus, saya kan pengen berubah. Makanya untuk menunjukkan niat dia bahwa dia ingin berubah, itu matanya langsung lurus. Ya, jadi kita bisa bayangin ya, dengan kondisi seperti ini, bisa jadi pada waktu mediasi, Daus mungkin selalu dipojokkan sebagai orang yang tidak pernah mau berubah, sehingga diputuskan mediasinya gagal ya. Kita Power Ranger berubah. Jangan mengoreksi diri. Nah, pemirsa, Daus itu kan komedian, tapi ketika bilang aksi Power Ranger gini pemirsa, itu serius banget loh mukanya itu. Karena bagi Daus ya, ini bukan main-main, ini hal yang serius perkara ini ya. Oke, terus apa lagi? Udah. Ke pause mesin. Udah di pause. 21 serat. Dulu diri kita baru. Nah, pemirsa, ketika Daus ngomong perbaiki diri kita nih, Daus itu meleng begini ya. Kenapa kok perbaiki diri kita nggak lurus tapi meleng begini? Karena Daus itu merasa bahwa iya, saya nggak sempurna. Saya mengaku juga. Mas, maaf, mengganggu. Ditutup aja Tutup, Mas pintunya ya. Ya. Karena
Mengapa Daus membelengkan kepalanya? Karena Daus menyadari dia tidak bisa keras terkait itu. Dia ada juga salahnya. Ya. Jadi kalau memang mau memperbaiki, ya iya ayolah. Kalau memperbaiki, ya ayo bareng-bareng kita perbaiki. Tapi jangan menuduh saya tidak mau berubah. Gitu ya. Kasih nada nanti videonya. Terus tiba-tiba chat itu dihapus, tapi di bawahnya enggak. Lu yakin mau rujuk gitu kan? Jadi kita melihat ekspresinya. Isyarat rujuk dari Selvi Hana Wijaya, sang istri yang menggugat cerai dirinya ke Pengadilan Agama Depok, ditampik Daus dengan penuh keyakinan Kita nggak justru nyebut karena kan dia waktu itu keributan di pernah antara kerabat mau dan minta sahabatnya. rujuk gitu. Mengapa demikian? Enggak. Udah lama. Kita lihat di selfie-nya. Yang mana tadi yang selfie-nya? Keputusan yang bulat untuk bercerai. Ini saksinya ada Mami Rado, ada. Soal rujuk itu tidak benar semuanya. Nah, Saya kalau tidak tegaskan benar, itu tapi tidak benar kenapa? Karena Pak Wakil Wali Kota Serang, saksinya lagi. pemberitaan kemarin Bang Daus menyampaikan soal rujuk itu tidak benar. Ya, Roh, iya, silakan benar. Kita lihat ya pemirsa. Saksinya lagi. Pemberitaan kemarin Bang Daus menyampaikan soal rujuk. Ini agak sulit ya. Oke. Mas editor, nanti Anda perhatiin ya, cari yang mulutnya selfie itu agak miring ya. Ini menarik ketika selfie cerita membantah mengenai permintaan dia untuk rujuk. Pemirsa bisa amatin dari mikro ekspresinya bibir, itu ada bibir yang agak miring gini ya pemirsa ya, gitu. Itu menunjukkan ada suatu perasaan ketidaknyamanan dari seorang selfie untuk cerita ini. Nah, ketidaknyamanan itu menyebabkan posisi bibir menjadi tidak simetris lurus ketika bercerita, tapi jadi miring ke kanan, miring ke kiri ya. Nah, itu risiko dari suatu yang disampaikan tidak dari hati, tetapi ada sesuatu yang ingin di cover up ya. Nah, kenapa Mbak Selfie harus masuk ya? Enggak, kenapa? Halo? Nah, kenapa Mbak Selfie menunjukkan ketidaknyamanan dengan bantahan? Mengapa Mbak Selfie menunjukkan respon ketidaknyamanan dengan bantahan ini? Apakah bantahan ini sebenarnya itu tidak seperti itu aslinya? Ya. Dan kemudian Mbak Selfie juga kalau pemirsa lihat sempat menarik nafas setelah memberikan pernyataan itu. Seseorang yang dia menarik nafas biasanya untuk melepaskan kecemasan yang tersimpan di badannya. Ya. Dan kemudian Mbak Selfie juga sempat menutup bibirnya setelah menyampaikan pernyataan. Ya, jadi seperti ngerem, tindakan ngerem, kata-katanya jangan terlalu jauh. Ada apa Mbak Selfie? Kenapa kata-katanya harus Jadi kenapa Mbak Selfie kata-katanya harus direm? Mengapa menyatakan tidak nyaman ketika bilang itu tidak benar? Apakah sebenarnya memang masih cinta Mbak Selfie? Ya, sehingga bahasa tubuhnya ini seperti ini. Ya. Ya, Roh, 3 dulu. Silakan Bunda. Ya, Bun, sekarang kita melihat bagaimana ekspresi Selfie saat mengatakan bahwa isu perselingkuhannya dengan pengacaranya itu hanya bertujuan untuk memanas-manasi Daus. Mungkin apa yang bisa diteliti dari ekspresi Selfie di sini, Bu? Yuk, kita lihat bersama ya pemirsa. Kasih ulas, kata Selvi hanya ingin memanas-manasi Daus. Saya dengan Bang Muhas tidak ada hubungan apapun. Ya. Pemirsa, pada saat Mbak Selfie bilang tidak ada hubungan apapun, kalau pemirsa perhatikan itu sempat matanya mejem berapa detik ya baru buka. Ya. Nah, ini kenapa Mbak Selfie kok harus mejem sampai beberapa detik? Ya, apakah memang pada waktu itu sempat terlintas pikiran itu, tapi kemudian menyadari itu salah. Ya, dan kejadian tersebut rupanya sangat membekas secara emosional di Mbak Selfie karena setelah matanya terbuka, kita bisa lihat ini pemirsa matanya separuh membuka, ini terbuka lebar, tapi separuh matanya tertutup.
Ya, artinya apa? Itu sesuatu yang sangat mengguncang hatinya Mbak Selvi. Ya, tapi mengguncangnya apa ya? Nggak tahu, hanya Mbak Selvi yang tahu ya. Apakah sempat memang terjadi, tapi kemudian menyadari bahwa itu nggak benar, ya? Ataukah ada godaan-godaan, tapi berusaha dilawan oleh Mbak Selvi, ya? Seperti itu. Berarti bisa dikatakan dia tidak begitu jujur ya Bun pada saat mengatakan itu. Tidak jujur bahwa ada hubungan atau maksud untuk memanas-manasi. Nah, ini juga menjadi pertanyaan ya pemirsa. Apa tujuannya untuk terlibat, maksudnya atau mendekatkan diri kepada affair sejenis itu? Padahal kan kasusnya lagi bergulir ya pemirsa ya. Tentu hanya Mbak Selvi yang tahu maksudnya. Apakah sempat hampir tergelincir atau sudah tergelincir, tapi kemudian Mbak Selvi merasa bahwa ini nggak benar, akhirnya dihentikan. Tapi tetap peristiwa tersebut membekas di hati Mbak Selvi. Makanya matanya tadi separuh buka, separuh tutup. Karena apa? Masih ada syoknya kayak terguncang gitu pemirsa akibat peristiwa tersebut ya. Ya kita nggak tahu kan tujuan orang ngapain. Sengaja main api kah? Saya rekod aja Bun ya pas momen itu, tinggal ini ya. Mana tadi tuh? Buat teman-teman yang lain nih, benarnya Saya rekod dulu. Untuk memanas-manasi Bang Daus saja, tidak lebih dari itu. ya saya minta ke Oke, Selvi aduh nih. tadi harusnya ditutup. Ini, Bun. Nah, Ini ya. Mengaku-ngaku sebagai kekasih Muhlas, benarkah Selvi hanya ingin memanas-manasi Daus? Saya Muhlas tidak ada hubungan apapun. Itu sekedar hanya untuk memanas-manasi Bang Daus saja. Tidak. Pemirsa, ketika cerita hanya untuk memanas-manasi Bang Daus saja, itu matanya cerita sambil mejem. Ya. Mejemnya itu dihayatin pemirsa. Kenapa sih untuk manas-manasi Bang Daus itu tujuannya apa? Ketika dia merem, berarti ada sesuatu yang itu kontradiksi antara kenyataan sama keinginannya. Ya. Jadi apakah Mbak Selvi memang mengadakan ini memang di luar dari kemampuan dia? Mungkin saat itu lagi kondisinya lagi sumpek, kemudian cerita ke pengacaranya, akhirnya ya terjadilah hal yang tidak diinginkan mungkin ya, dan Mbak Selvi tahu itu salah, kemudian akhirnya berusaha untuk mencegah itu. Atau Mbak Selvi memang sengaja intens melakukan itu, maksudnya, atau Mbak Selvi memang sengaja melakukan itu karena tujuannya itu untuk biar Mas Daus itu lebih peduli gitu. Kadang-kadang kan perempuan gitu ya, untuk mendapatkan perhatian dari seorang laki-laki supaya lebih peduli, bisa saja dia melakukan hal-hal untuk menarik perhatiannya dari Mas Daus dengan cara yang salah, ya kan? Nah, tapi ini ada sesuatu yang jelas Mbak Selvi itu nggak nyaman pemirsa, ya, dengan melakukan ini sebenarnya yang dengan pengacaranya itu. Baik itu benar apa tidak, yang jelas yang tahu hanya Mbak Selvi, tapi Mbak Selvi sebenarnya nggak nyaman melakukan itu sebenarnya, ya. Kenapa tujuannya? Hanya Mbak Selvi yang tahu. Ketua pimpinan di perkara ini kecewa banget, kecewa ya, jujur nih ada orangnya. Kecewa sama siapa? Ya berita gini, ini berdua tuh nggak pernah. Iya, dia memberikan klarifikasi nih. 3, 2, 1, yuk. Ya, Bun, sekarang kita melihat ekspresi daripada tim kuasanya dari Selvi itu Mas Muklas di sini mengatakan bahwa dia sedikit kecewa dan marah, tapi kayaknya ngomongnya itu nadanya agak turun. Mungkin apa yang bisa dianalisis dari mikro ekspresi yang ditampilkan dia? Oke, kita lihat ya pemirsa. Itu ke Bang Acong, karena Bang Acong ini sebagai tim ketua pimpinan di perkara ini kecewa banget, kecewa ya, jujur nih ada orangnya. Oke, pemirsa, pengacaranya mengatakan kecewa, jujur kecewa, ya. Tapi setelah mengatakan kecewa itu, hidungnya dipegang pemirsa, diginiin, ya. Ada apa? Kecewa apa nih di baliknya, ya? Biasanya ketika seseorang itu mengusap hidungnya, itu adalah respon ketidaknyamanan, ada sesuatu yang bertentangan di hatinya dia, sehingga hidungnya jadi gatel dipegang pemirsa, ya. Jadi ada kecewanya, tapi ada sesuatu juga yang membuat tim pengacaranya itu tidak nyaman juga dengan pernyataan tersebut, ya. Ada apa? Apakah memang
sebenarnya sempat terjadi sesuatu di situ ya. Karena kan karena biasanya hubungan antara klien dengan pengacara bisa sangat dekat dan ya segala kemungkinan kan bisa saja terjadi ya. Dan uniknya kita lihat di sini selfie juga nih ya pemirsa, ketika pengacaranya berespon begitu, selfie tuh langsung nggak bisa nahan nangisnya ya. Kenapa Mbak Selfie? Apakah Mbak Selfie merasa itu bukan sesuatu yang layak atau patut dilakukan ya, merasa bersalah sehingga di batinnya itu nggak kuat nahan, akhirnya keluarlah dalam bentuk tangisan itu ya. Apa yang terjadi sebetulnya tentunya hanya mereka berdua yang tahu ya pemirsa. Nah Bun, tapi kalau dilihat dari keduanya ada rasa suka nggak sih satu sama lain atau seperti apa? Mungkin kan mereka ngomong di samping-samping kamera nih, apa yang mungkin Bunda bisa lihat? Ntar ya kita coba lihat dulu ya, play. Sebenarnya bikin marah kemarin. Nah, jawabannya katanya sebenarnya pingin marah nih pemirsa ya. Jadi marah ya, sebenarnya kalau Bunda lihat dengan sorot mata setajam itu, pengacaranya sebenarnya marah ya. Ada apa dengan kemarahan tersebut? Mengapa harus marah ya? Apakah Mbak Selfie-nya ada sesuatu yang dianggap si pengacara ini melakukan hal tidak sesuai etika atau merugikan dia, sehingga ya tadi keberatan sekali pengacaranya ya. Dan apa tadi pertanyaannya? Apakah ada kesukaan dari keduanya ya, ketertarikan? Kalau Bunda lihat sih, kalau soal ketertarikan di sini Bunda nggak lihat ya, tapi yang Bunda kelihatan di sini sangat jelas si pengacaranya ini merasa berita tersebut membuat dia jadi ditegur ya, membuat nama baiknya dia jadi rusak karena dilibatkan dengan kasus istri yang masih belum bercerai kan, istri orang yang belum bercerai gitu, jadi terganggu di situ. Ya, selfie-nya gimana Bu? Apa mau lihat lagi? Yuk, selfie-nya udah pasrah, udah kejadian, mau diapain lagi ya pemirsa? Rancu nggak sih Bunda ngomong? Cut dulu. Nah. Ya udah. Di roll 3 terus, silakan Bunda. Udah, ini perlu dijalanin apa Iya, langsung ngomong? enggak dijalanin dulu. Untuk memanas-manasi Bang Daus aja. Saya pribadi meminta maaf atas kesalahan saya terhadap kuasa hukum saya yang bernama Bang Daus ini. Nah Bun, jadi gimana Bun? Ada sesuatu yang ditutup-tutupi nggak sih Bun dari Selfie sendiri atau plus dengan adanya isu perselingkuhan antara klien dan juga pengacara, seperti apa mungkin yang dilihat dari Selfie? Kalau yang Bunda lihat dengan Mbak Selfie yang terlihat sangat menyesal dan benar-benar minta maaf atas kejadian yang tidak menyenangkan ya, yang menarik, yang melibatkan pengacaranya pemirsa ya, dia benar-benar tulus untuk minta maaf ke sana ya. Kenapa harus minta maaf kalau tidak terjadi sesuatu yang hanya mereka berdua terjadi, maksudnya bahasanya. 3, 2, 1 silakan Bunda. Pemirsa, Mbak Selfie ini benar-benar tulus minta maaf atas kejadian yang tidak menyenangkan yang menyeret pengacaranya ya. Tapi itu juga menjadi suatu pertanyaan juga, mengapa sangat benar-benar menyesal? Berarti kan ada sesuatu yang terjadi yang sebenarnya hanya mereka berdua yang tahu, itu ya. Tuh, tapi baguslah kalau Mbak Selfie menyadari ada sesuatu yang salah di sini sehingga dia rela untuk meminta maaf dengan tulus. Ada suatu keinginan untuk bersikap baik ya, kita hargai. Kemudian